Ini salat yang 5 waktu dan salat tarawih. Dan salat tarawih ini riwayat-riwayat yang sahih itu dikerjakan dengan 11. Dari Nabi SAW 11, dan sahabat-sahabat mengerjakan juga dengan 11 rakaat. Bisa dikerjakan dengan 2 kali, dikerjakan 2 rakaat 5 kali, witirnya 1, atau 2 rakaat 4 kali, witirnya 3. Dan untuk witir dikerjakan yang terbaik dengan 2 rakaat salam, kemudian 1 rakaat salam. Kalau dikerjakan langsung 3 rakaat salam boleh, tapi yang lebih kuat dengan 2-1 untuk witirnya. Jadi salat tarawih bisa dikerjakan di awal malam, bisa dikerjakan di tengah malam, bisa juga di akhir malam. Yang terbaik di akhir malam. Cuma tetap kita kerjakan berjamaah bersama imam di masjid. Dan orang yang sholat bersama imam akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Jadi man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang sholat bersama imam, sholat tarawih, maka akan ditulis seperti dia sholat semalam suntuk. Riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Di sholat tarawih dikerjakan dengan berjamaah, dan yang terpenting khusyuknya dan tumanina. Banyak kaum muslimin sholat tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Kalau di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikerjakan 1 rakaat 100 ayat, selesainya menjelang sahur. 1 rakaat 100 ayat. Ya, kita imannya berbeda dengan imannya para sahabat yang mereka kuat. Nah, sekarang untuk kita menjadi imam disuruh ringkaskan, tapi jangan terlalu pendek. Jangan tiap sholat kulhu kuliah, nggak ada nambah sama sekali. Ya, baca yang sedang. Bisa juga kita membaca Al-Baqarah 5 ayat atau 7 ayat 1 rakaat, atau mungkin lebih daripada itu. Kita lihat kondisi jamaah dan kita memberitahukan kepada mereka bahwa sholat ini yang penting khusyuk dan tumanina. Bukan hanya 11 rakaatnya, tapi juga khusyuk dan tumanina. Bapak, ada juga sebagian orang mengerjakan sholat tarawih dengan 23, dipaksakan 23 karena melihat para imam mengerjakan 23 kata mereka, tapi nggak ada khusyuk, nggak ada tumanina. Yang terbaik kita ikut contoh Nabi. Wa khairul hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Nabi mengerjakan 11, Umar radhiyallahu anhu mengerjakan 11, itu yang kita ikut. Jangan mengikuti banyaknya orang, dan jangan mengikuti para imam. Yang kita ikut Rasulullah, contohnya Rasulullah. Uswah kita, qudwah kita, teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ada fatwa ulama yang membolehkan 20 rakaat, tapi kita ikut contoh Nabi. Dan perbedaan itu memang ada. Hatta Syekhul Islam pun menyebutkan dalam kitabnya Majmu' Fatawa, jangan sampai ada terjadi perpecahan atau permusuhan karena masalah 11 dan 20. Ya, kita tetap prinsip 11 kita lakukan, dan kita ajak kaum muslimin dengan 11 rakaat dengan khusyuk dan tumanina. Salat tarawih berapa rakaatnya? Ya, setahu saya salaf sepakat bahwasanya tidak ada batasan rakaat. Ya, tidak ada batasan rakaat. Maka barang siapa yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat, tolong datangkan salafnya. Tolong datangkan salafnya, dan tidak ada salafnya. Sebagian ulama menyebutkan, ya, sebagai riwayat dari Imam Malik, bahwasanya Imam Malik melarang lebih dari 11. Namun riwayatnya lemah. Yang benar Imam Malik membolehkan salat bahkan 40 rakaat. Kemudian sebagian ulama juga menukilkan dari Ibnul Arabi dari mazhab Malikiyah. Tapi setelah saya cek dalam kitabnya Aridatul Ahwadi, juga dia tidak melarang. Dia mengatakan seandainya ada bilangan yang jadikan patokan untuk sholat malam, maka 11 rakaat. Tapi dia tidak melarang. Dia mengatakan seandainya disuruh pilih, maka milih yang berapa rakaat? 11 rakaat. Tapi dia tidak melarang. Adapun As-San'ani minal mutaakhirin. As-San'ani abad ke-11, dia mengatakan lebih dari 11 rakaat, 20 rakaat secara dawam adalah bid'ah. Beliau adalah minal mutaakhirin, ya. Adapun para salaf dahulu mereka salat lebih dari 11 rakaat, banyak diriwayatkan. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat, beliau sholat malam 300 rakaat. Kalau beliau sakit 100 rakaat. Ya. Adapun jumlah rakaat yang terbaik, maka 11 rakaat. Jika dikerjakan dengan tumakninah. Ya. Karena Aisyah mengatakan, ma zada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairi Ramadan an 11 rakaat. Rasulullah SAW tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Baik di Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ini dalil para ulama sepakat kalau sholat dikerjakan dengan tumakninah, maka 11 rakaat yang terbaik, apalagi dengan panjang. Tapi apakah tidak boleh lebih dari 11? Jawabannya boleh. Dalilnya apa? Dalilnya banyak.
Pertama, dalilnya seorang Arab Badui datang kepada Nabi SAW, hadis Ibnu Umar. Arab Badui bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kaifa salatul lail?" Wahai Rasulullah, bagaimana salat malam? Kata Nabi SAW, "Salatul lail masna, salat malam 2 rakaat. Fa in khashiya ahadukum as-subh falyusalli wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Kalau salah seorang kalian takut subuh, maka witirlah 1 rakaat. Nabi mengitlakkan, mengumumkan, salatlah 2 rakaat. Rasulullah SAW tidak mengatakan sampai 11, tidak. Mungkin ada yang berkata, "Ya Rasulullah, mungkin Arab Badui ini sudah tahu tidak boleh lebih dari 11. Siapa bilang? Dia Arab Badui. Dia tidak tinggal bertetangga dengan Nabi. Sementara salat malam Nabi kebanyakannya dalam apa? Dalam rumah. Jangankan bilangan, tata cara salat saja dia tidak tahu. Makanya dia tanya bagaimana cara salat. Kata para ulama, wong cara salatnya saja dia tidak tahu, apalagi jumlah bilangannya. Dan Nabi memutlakan, kata Nabi, salat malam 2 rakaat, terus 2 rakaat sampai subuh. Kalau takut subuh maka satu rakaat. Nabi tidak mengatakan jangan lebih dari 11. Ini dipahami oleh jumhur ulama, 4 mazhab. Bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan barang siapa menganggap lebih dari 11 rakaat tidak boleh, faqad akhta, dia telah salah. Maka saya bilang kalau ada yang melarang lebih dari 11 rakaat, datangkan salafnya. Datangkan salafnya. Siapa salafnya? Dari kalangan tabi'in atau para ulama mazhab yang mengatakan tidak boleh lebih dari 11 rakaat. Kita memahami hadis Nabi dengan pemahaman salaf. Saya ulangi. Kita memahami hadis-hadis Nabi juga dengan pemahaman apa? Salaf. Karena sebagian orang terlalu kenceng. Kita bilang bolehlah Anda menganggap itu bid'ah, tapi tidak usah terlalu kenceng sama pendapat yang lain, apalagi pendapat 4 mazhab. Tapi saya ulangi lagi, barang siapa yang mengatakan lebih dari 11 bid'ah, tidak boleh, apalagi kenceng dalam masalah ini, datangkan salafnya. Datangkan salafnya. Baik. Dalil yang kedua, Rasulullah SAW salat bersama para sahabat beberapa kali di malam-malam bulan Ramadan. Kalau tidak salah 3 kali atau 4 kali. Ya, dan biasa Rasulullah SAW salatnya berapa rakaat? 11 rakaat. Pada suatu malam Rasulullah SAW salat sampai tengah malam, mungkin dari awal malam sampai tengah malam. Kemudian Rasulullah SAW selesai, sudah witir. Maka para sahabat minta tambahan. Ya Rasulullah, lau nafaltana baqiyata lailatina hadhihi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita lanjutkan, masih ada sisa setengah malam? Lihat semangat para sahabat. Sudah salat panjang, mereka masih minta tambah. Kalau kita imamnya selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah alamin. Ini sudah selesai, para sahabat masih minta apa? Tambah. Dan Nabi tidak menjawab, kalian kan sudah tahu tidak boleh lebih dari 11, jangan minta tambah. Kata sebagian ulama seperti Atiyah Salim, Syekh Atiyah Salim rahimahullah berkata, ini dalil bahwasanya para sahabat memahami tidak ada larangan dalam apa? Tambahan rakaat, makanya mereka minta apa? Tambahan. Kalau mereka tahu bahwasanya perkara salat malam perkara yang mereka perhatikan atau tidak? Para sahabat perhatian dengan salat malam atau tidak? Perhatian. Kalau ternyata 11 rakaat tidak lebih dari 11 rakaat tidak boleh, pasti mereka tahu. Kalau mereka tahu tidak boleh lebih dari 11 rakaat, ngapain minta tambah? Paham? Dalil yang ketiga, bahwasanya dalam Sunan Abi Dawud, ya, kalau tidak salah sahabat Thalib bin Ali radhiyallahu anhu, putranya berkata, "Zarana abi, fa amsa indana wa aftara indana wa shalla bina." Ayahku menziarahiku di rumahku sampai akhirnya di waktu tiba maghrib, kemudian dia berbuka bersama kami, kemudian dia sholat malam bersama kami sampai witir. Bapaknya lagi pergi ke kampung anaknya, bapaknya ini sahabat, pergi ke kampung anaknya karena dia sahabat, suruh jadi imam sama orang kampungnya. Kemungkinan besar 11 rakaat, tidak disebutkan bilangannya, tapi saya katakan kemungkinan besar 11 rakaat sampai witir. Suman hadara, kemudian dia pulang ke kampungnya. Ternyata di kampungnya juga belum sholat malam, nungguin dia. Ini jamaah yang setia, nunggu apa? Imam. Padahal tidak di SMS, saya tidak di WhatsApp, enggak. Ya, kalau dia nunggu imamnya. Begitu sahabat ini datang, suruh jadi imam lagi. Salat ronde kedua. Tatkala tiba waktu witir, qaddama rajulan, dia suruh orang lain jadi imam. Mereka bertanya, "Kenapa Anda tidak salat?" Ternyata dia sudah witir tadi di ronde pertama. Dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "La witrani fi lailah." Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Kemungkinan besar sahabat ini salat lebih dari 11 rakaat. Paham? Dan tidak ada peninggalan. Ini juga dalil seorang sudah witir, boleh lagi salat malam, tapi tidak boleh witir dua kali. Intinya para hadirin, saya ulangi, salat yang terbaik 11 rakaat jika dikerjakan dengan tumakninah. Tapi kalau ada yang lebih dari 11 rakaat tidak perlu kita ingkari. Karena ini pendapat salaf. Bahkan saya tidak menemukan seorang salaf pun yang mengingkari lebih dari 11 rakaat. Ya. Dan ini yang dipraktikkan di Al-Haramain di Mekah dan
Madinah ya, sampai saat ini. Boleh 11, boleh 23. Tidak ada masalah. Ini jangan jor-joran masalah ini. Bahkan tidak sholat pun tidak masalah. Karena tarawih sunnah. Cuma dia kehilangan fadilah. Kalau hadis tentang 11 rakaat adalah hadis Bukhari di mana Aisyah berkata, Rasulullah SAW tidak pernah menambah Ramadan atau luar Ramadan lebih daripada 11 rakaat. Pendapat pertama mengatakan kalau sudah tarawih berarti tidak lagi tahajud, kan gitu. Pendapat kedua mengatakan tidak. Salat tarawih boleh lebih dari 11 rakaat. Beranjak daripada hadis yang sahih juga Bukhari, qiyamul lail mathna. Salat malam itu 2 rakaat tanpa ada batasnya. Dan Umar bin Khattab memahami benar hadis ini sampai akhirnya beliau mengerjakan sampai 23 rakaat. Dan tadinya sahabat ada yang berserakan di masjid, mereka kerjakan sendiri-sendiri, Umar bin Khattab lakukan secara berjamaah. Dan jangan lupa, pada saat itu terjadi ijma, sepakat para sahabat, tidak satupun ada sahabat yang memungkiri perilaku Umar radhiyallahu anhum. Jadi memang di sini ijma, dan ini ijma yang sangat kuat karena tidak ada satupun sahabat yang memungkirinya. Dan sampai sekarang fatwa ulama di Saudi, di Mekah sama Madinah yang merupakan kiblat kita di sana, tempat Nabi SAW lahir dan tempat Nabi SAW meninggal, 23 tahun dakwah Islam di sana, sholatnya 23 rakaat. Dan tidak menyalahkan orang yang 11, nggak ada masalah, dua-duanya boleh dikerjakan. Cuma saran saya, kalau mau kerjakan 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat, yang 23 sholat 23 rakaat, cari 20 rakaat, karena ini ada fadilah sendiri. Ada hadis Nabi SAW, siapa yang sholat bersama imamnya sampai imamnya selesai, maka dicatatkan baginya ibadah semalam suntuk. Maksudnya selesai ini sampai witir, imamnya sudah witir, baru dia berhenti. Masalah imam baca Quran, apa segala dikerjain, setelah itu tuh nggak ada masalah. Tapi yang penting sudah nggak sholat lagi. Ya kalau antum masuk di masjid yang 11, maka sholat 11 itu enak. Dapat hadis ini, walaupun boleh. Kalau masjid itu 23 kita sholat 11 boleh saja, itu bebas, 2 rakaat pun boleh. Karena ini sunnah ya, cuma afdaliyahnya, kita bicara afdaliyah. Dan fatwa ulama juga sering ditanya dalam majelis ilmu di Saudi, bagaimana hukumnya di 10 terakhir Ramadan? Sampai itu dijadikan sebagai peraturan di Masjid Haram kan? Boleh nggak saya sholat tarawih 20 rakaat, karena 10 akhir Ramadan itu 20 rakaat selawat tarawih, tapi tidak diikuti dengan witir. Nanti jam 12 malam, jam 1 malam ada sholat tahajud lagi 11 rakaat. Berarti kalau digabung jadi berapa? 31 rakaat. Boleh nggak saya kerjain itu? Umumnya fatwa mereka boleh. Karena sholat Nabi SAW mathna, artinya 2 rakaat tanpa batas dan mengejar fadilahnya. Dan ini perselisihan pendapat ulama. Jangan selalu kaku sehingga akhirnya kita vonis orang salah gara-gara adanya perselisihan ulama atau kita berpegang pada pendapat tertentu. Berapa sih bilangan tarawihnya Rasulullah? Kemudian berapa bilangan witirnya Rasulullah? Karena akan digabungkan antara witir dengan tarawih. Bilangan witirnya Rasulullah sudah disebutkan pada pertemuan yang lalu. Umumnya baginda Nabi melakukan sholat di Ramadan dan di luar Ramadan tidak kurang dari 11 rakaat. Hadis Siti Aisyah itu bicara tentang witir. Jadi witir Nabi kebanyakan berapa? 11 rakaat. Rata-rata Nabi melakukan 11 rakaat. Tapi pun Nabi pernah melakukan 1 rakaat untuk memberikan contoh bahasanya di saat waktu sempit jangan sampai engkau tidak melakukan witir, biarpun hanya 1 rakaat witir. Adnal kamal, paling rendahnya kesempurnaan adalah 3 umumnya kita witir. Jadi witir Nabi adalah kebanyakan 11 rakaat. Jadi Nabi di luar Ramadan, di dalam Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Maka ini pendapat yang dikukuhkan bahwa witir baginda Nabi adalah 11 rakaat. Ada di dalam mazhab kita Imam Syafi'i yang mengatakan sampai 13. Perbedaan ini adalah, ada sebagian mengatakan 13 itu 2-nya adalah bukan witir, 2-nya adalah qabla subuh, ada perbedaan. Yang jelas, kebanyakan ulama mengatakan witir Nabi 11 rakaat, selesai. Kita pinggirkan sih. Maka hadis Nabi melakukan sholat 11 rakaat itu adalah bukan tarawih, tapi witir. Karena itu dilakukan di Ramadan dan luar Ramadan sesuai dengan hadis Aisyah yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, yang banyak orang menggunakan hadis Aisyah ini untuk bab sholat tarawih. Sholat witir dibabkan sholat tarawih. Lalu kalau ada orang tarawih 8 rakaat atau 6 rakaat itu babnya nggak ada, bab sangat sederhana. Kalau ada orang tarawih 8 rakaat adalah sah. Akan tapi yang menjadi masalah memastikan lalu inilah sholat tarawih Rasulullah yang lebih dari itu adalah salah, itu nggak dibenarkan. Sebab 8 rakaat dan 3 itu 2 sampai 4 kali 4 8, 3 rakaat itu sholat witir ya Rasulullah. Baik, lalu berapa bilangan tarawihnya Nabi Muhammad? Kita sebutkan di sini, tentunya ini singkat.
Ada beberapa hadis ceritanya Nabi itu melakukan sholat, lalu diikuti sahabat Nabi hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Semakin banyak, lalu Nabi tidak keluar. Kenapa Nabi tidak keluar? Karena Nabi takut diwajibkan untuk umatnya nanti. Sayangnya Nabi itu. Jadi pernah Nabi melakukan sholat sendiri, diikuti beberapa sahabat Nabi. Baru diikuti yang lainnya, diikuti yang lainnya. Itulah sholat Nabi di malam bulan Ramadan, yang disebut sebagai sholat tarawih. Bilangannya berapa? Tidak disebutkan bilangannya. Dalam riwayat semuanya tidak menyebutkan bilangannya. Nah, jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Lah kalau tidak ada bilangannya ya terserah dong. Nggak ada bilangannya kok. Yang penting qiyamul lail di malam Ramadan. Pengurus masjid agar tahu ini, agar bisa menegakkan berapa hendaknya rakaat sholat masjid, sholat tarawih di masjidnya. Yang penting jangan ribut deh. Jangan saling gontok-gontokan, jangan saling lirik-lirik yang merendahkan. Jadi sholat tarawih Nabi tidak ada bilangannya. Dan yang menukil bilangan dari Nabi itu adalah ternyata bukan sholat tarawih tadi yang kita sebutkan, sholat witirnya Rasulullah. Baik, pada zaman Nabi tidak ada bilangan. Jadi karena tidak ada bilangannya, bilangan apapun termasuk qiyamul lail yang bisa disebut sebagai sholat tarawih. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami menunaikannya? Pertama, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, kira-kira berapa rakaat? Jangan dikira-kira, kita tanya pada Nabi ya. Kalau dikira-kira nanti nggak nyampe itu. Tanyakan pada Nabi, berapa beliau kasih keterangan, itu yang coba kita pilih dan kita lakukan. Oke? Ya, baik, bahasan pertama tentang rakaat ini saya turunkan dulu dalilnya. Dari situ baru kita coba pahami setiap keterangan-keterangannya. Ya. Satu, kaidah umumnya ada di hadis Muslim nomor hadis 749, diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, ya, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kami ingin menunaikan qiyam, berapa rakaat kami tunaikan? Ya, baik, mari fokus. Keterangan pertama, hadis Muslim nomor hadis 749 dari Abdullah bin Umar, disingkat jadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Saya bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, salatul laili, ya, salat malam itu qiyam masna masna. Silahkan Anda boleh tunaikan minimal 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Jadi Anda bisa mulai dengan 2 rakaat kemudian salam, ya. Selesai 2 rakaat kemudian salam. Sampai berapa rakaat ya Rasulullah? Ya. Ternyata beliau tidak sebutkan berapa rakaatnya. Yang menarik beliau sebutkan batas waktunya. Wa idza khasyya ahadakumul fajra falyutir rak'atan wahidah. Dan jika Anda sedang menunaikan salat ini tiba-tiba khawatir fajar akan segera datang, masuk waktu sahar, ya, maka segera tutup dengan tunaikan 1 rakaat witirnya. Witir 1 rakaat. Ya. Saya mau tanya, kira-kira kalau ada orang sholat dari ba'da isya 2 rakaat sampai menjelang fajar, berapa rakaat itu sholatnya? Kalau dalam teori ilmu hadis ini menunjukkan pada bilangan banyak tanpa batasan, ya, sepanjang ada kemampuan. Ya. Jadi standar pertama, saya ulang, standar pertama dalam jumlah bilangan rakaat tarawih, ya, atau qiyam itu, kata Nabi, pertama silahkan sesuai dengan kemampuan, kami tidak berikan batasan khusus, ya, tapi minimal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jelas? Tapi kita bertanya, ya Rasulullah, kalau kami tidak diberikan tuntunan standar dari rakaat, khawatirnya nanti orang seenaknya saja, ya, malam ini 2, besok baru 4, ya, besoknya lagi 6, besoknya lagi turun ke 2 lagi, ya, maka tidak akan stabil ibadahnya, ya, semaunya, seenaknya. Apakah berkenan Rasulullah SAW, ya, menyontohkan kepada kami bilangan standar yang kiranya mudah diikuti? Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud dan Hudzaifah al-Yamani mencoba bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, bagaimana sifat salatnya Nabi SAW. Ya. Maka kemudian dijawablah dan direkam di Sahih Al-Bukhari nomor hadis 1147 dan di hadis Muslim nomor hadis 738. Saya bacakan hadisnya. Makana yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi, kata Aisyah radhiyallahu anha, selama bersama saya, lihat kalimatnya, selama bersama saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salat qiyamnya di Ramadan atau di luar Ramadan, beliau tidak pernah lebih dari ada 11 raka'atan, 11 rakaat. Hadis yang pertama, ya. Baik, pelan-pelan fokus, kalau ada tambahan spidol barangkali bisa enggak melengkapi. Ya.
Di satu, ini redaksi 11 rakaat yang standar. Ya. Bagaimana cara menunaikannya? Kata Sayyidah Aisyah, yusalli arba'an. Pertama, beliau lakukan dulu 4 rakaat, kemudian salam. Thumma yusalli arba'an, kemudian salat 4 rakaat lagi, kemudian salam. Ya. Thumma yusalli thalathan, kemudian tutup dengan witir 3 rakaat. Jadi, jika Anda kemudian menemukan di sebagian tempat ada orang tertentu atau saudara kita menunaikan salat qiyamnya dengan 11 rakaat, urutan kemudian 4, kemudian 4, kemudian 3, itu benar. Ya, disandarkan pada hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Jelas di sini? Baik. Apakah kemudian harus 4-4-3 saja? Ternyata keterangan Ibnu Abbas, ya, hadis Muslim nomor hadis 764, menyampaikan saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal dengan bibinya Maimunah. Ya. Kan Rasulullah tidak setiap malam di rumah Aisyah kan? Ya, kadang di tempat istri beliau yang lain, di Ummu Habibah, Ummu Kulthum, ada Maimunah, ada Zainab. Nah, saat menginap di rumah bibinya Ibnu Abbas, ya kata Ibnu Abbas, saya bacakan hadisnya, kana salatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, kami saksikan salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'atan, 13 rakaat. Masya Allah. Nanti kita lihat ya. Dan ternyata 13 rakaat ini pun inti salatnya 11 juga. 11 juga. Ya. Di inti salatnya 11 rakaat, yang duanya itu dikenal dengan istilah khafifatain. Ya, nanti saya terangkan. Ya, khafifatain. Khafifah itu ringan, ya. Khafifatain 2 rakaat yang ringan, ya. Maksudnya pembuka solat. Kalau kita warming up lah ya, supaya sebelum kita tunaikan yang intinya, hati kita sudah ada ketersambungan dengan Allah. Ya. Kenapa disebut khafifah ringan? Karena solat ini saat ditunaikan itu Anda tidak membacakan iftitah dan surah, hanya Al-Fatihah saja. Ya, jadi begitu takbir Allahu Akbar, langsung ta'awudz, ya, sampai selesai Fatihahnya, kemudian Anda langsung rukuk. I'tidal, sujud, demikian selanjutnya sampai 2 rakaat. Ya, karena itu disebut ringan. Jadi nggak usah baca surat ya. Ya Nabi aja nggak baca, masa Anda mau baca? Ya, jangan terlampau soleh ya. Baik, cukup sampai Al-Fatihah saja. Baik, yang 11 rakaatnya ini intinya. Ini intinya. Ternyata ditunaikan 2 rakaat salam, 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat lagi salam, dan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam plus witir 1. Kalau berhenti di 8, witirnya 3. Baik. Jadi saat Anda misal mendapati di satu tempat atau Anda sendiri yang melakukan 11 rakaat dengan rumusnya 2, 2, 2, 2 ditutup dengan 3 rakaat witir, ya, atau 1 witir di akhir, maka itu pun sah dilakukan berdasar hadis yang tadi kami sebutkan. Jelas di sini? Oke, jadi tidak ada masalah di sini. Baik. Yang selanjutnya, sekali. Bukankah Nabi terkadang salat dengan sahabat yang lain? Bahkan di Ramadan 3 malam beliau salatnya kan dengan sahabat lain ya. Beliau tunaikan di masjid, baru selebihnya dengan istri-istrinya atau di rumah beliau ya. Tapi keterangan Umar bin Khattab dikuatkan oleh Utsman bin Affan, bahkan nanti Ibnu Abbas juga meriwayatkan ini. Nabi pernah menunaikannya dan Umar kemudian menguatkan memilih dengan 20 rakaat plus 3 witir. Jadi ini 11, 13, ini 23. Ya, 23. 20 tarawihnya, witirnya 3. Masya Allah. Bahkan nanti ada yang sampai 36. Ya. Ada yang sampai 40, Ubay bin Ka'ab. Ya. Dan jadi imam nanti di masa Umar bin Khattab. Ya. Tapi kalau rumusnya di atas 11, di atas 13, misal sampai 23, 36 dan selebihnya, maka rumusnya tidak menggunakan 4-4 tapi 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, ya, sampai 10 kali, baru witirnya 3. Oke? Jadi di sini ada kemudahan bagi kita dalam menunaikan salat qiyam dalam bilangan ini. Silahkan Anda tunaikan semampu yang bisa kerjakan. Ini ada batasannya. Silahkan dipilih. Ya. Di Madinah misalnya, kalau Anda umrah sekarang, ikut tarawih di sana, itu dari sejak zaman Imam Malik sampai sekarang rata-rata 36 rakaat. Anda akan salat 36 rakaat, witirnya 3. Kalau Anda ke Mekah itu 23 rakaat. Ya, 20 qiyamnya, 3-nya witir. Lingkaran sekitarnya sebaliknya lagi 11 ya. Baik Syekh bin Baz memilih 11 ya. Kemudian ada yang 13 gak ada masalah ya. Bahkan ada yang sampai 40 ya. Jadi
Kalau kita masih mengacu pada dalil-dalil ini, silahkan ada yang bisa menjadi standar patokan untuk kita. Yang salah tetap satu golongan saja, yang tidak sholat. Jadi sepanjang masih ada yang sholat, ya kaedahnya ada di sini, maka tidak perlu kita berselisih pada sesuatu yang dituntun oleh Nabi. Jelas ya? Cuma nanti di akhir kita akan lihat, kalau Nabi menunaikan 11, bagaimana cara sholatnya? Ya kalau sekiranya ditunaikan 20, bagaimana cara sholatnya? Nanti di situ baru. Masalah berapa rakaat sebetulnya tarawih ini? Di satu masjid 11 rakaat dengan witir. Di satu masjid 23 rakaat. Di Pekanbaru ini saja Masjid Raya An-Nur 23 rakaat. Masjid Raya Pasar Bawah 23 rakaat. Sementara masjid dekat rumah kita 11 rakaat. Akhirnya orang yang tidak mengaji bingung. Oleh sebab itu, maka kembali kita kepada penjelasan para ulama yang terpercaya dalam masalah ini. Kembali kita buka kitab Sahih Al-Bukhari, diriwayatkan dari Aisyah, As-Sayyidatu Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Maka yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi. Nabi tidak pernah menambah di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan ala 11 rakaat. Tak pernah lebih dari 11 rakaat. Jelas di situ disebutkan 11 rakaat, tak lebih tak kurang. Lalu yang 23 itu datangnya dari mana? Itu riwayat disebutkan oleh jumhur ulama dari kalangan ahli fiqih, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, Daud Zahiri, jumhurul ulama, mayoritas ulama. Annan nasa kanu yusalluna ala ahdi Umar. Sesungguhnya kaum muslimin salat pada masa Umar bin Khattab, wa Utsman bin Affan, wa Ali bin Abi Talib 20 rakaatan. Mereka salat 20 rakaat. Sepakat jumhur ulama pada masa Umar bin Khattab. Nama imamnya Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab melihat orang salat setumpuk di sini, setumpuk di sini. Lalu kata Umar bin Khattab, alangkah indahnya kalau disatukan menjadi satu. Imamnya diangkat Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar bin Khattab melihat kaum muslimin di Madinah Al-Munawwarah salatnya beramai-ramai 20 rakaat, apa kata Umar bin Khattab? Ni'mal bid'atu hadhihi. Sebaik-baik bid'ah inilah dia, kata beliau. Apa kata Imam At-Tirmidzi, Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah, wa aktsaru ahli ilmi, mayoritas ulama ala ma ruwiya an Umar, seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, wa ala ghairihima min ashabin Nabi, dari Umar dan Ali bin Abi Talib dan sahabat yang selain mereka berdua, selain Umar dan Ali bin Abi Talib, min ashabin Nabi, dari sahabat-sahabat Nabi SAW, 20 rakaatan, 20 rakaat. Wa huwa qaulu Tsawri, itu juga pendapat Imam Sufyan Ats-Tsauri, wa Ibnul Mubarak, dan Imam Ibn Mubarak, wa Syafi'i. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abdullah Ibn Mubarak, dan Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan 20 rakaat. Wa qala hakadha adraktu an-nasa bi Makkah, begitulah saya melihat orang di Makkah Al-Mukarramah yusalluna 20 rakaatan, mereka salat 20 rakaat tambah witir 3, 23 rakaat. Tapi Imam Malik agak berbeda sedikit. Malik bin Anas yang tinggal di Madinah Al-Munawwarah itu, Imam Maliki meninggal tahun 179 Hijrah. Wa dhahaba Malikun ila annaha 36 rakaatan. Sedangkan menurut Imam Malik bin Anas, salat tarawih itu 36 rakaat tambah witir 39. Loh, dari 23 kenapa bisa menjadi 39? Kenapa bisa terjadi pembengkakan jumlah tarawih begitu? Dijelaskan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Anna ahlal Madinata kanu yusalluna hasittan wa thalathina. Orang Madinah salat 36 rakaat untuk mengimbangi orang Makkah. Jadi orang Makkah itu setelah 4 rakaat mereka tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Orang Makkah tawaf, orang Madinah tak bisa tawaf karena tak ada Ka'bah. Maka di sela-sela itu mereka tambah lagi.
4 rakaat orang Makkah tawaf, habis itu sambung lagi. Orang Madinah tak bisa tawaf, ditambahnya lagi rakaatnya tapi bacaannya pendek. Itulah kenapa orang Makkah 23, orang Madinah 39 rakaat. Jadi tak usah bingung tentang masalah jumlah rakaat ini. Lalu kemudian apa kata Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Ladunniyah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban, anna tarawih kanat awalan 11 rakaat. Tarawih itu pada awalnya 11 rakaat. Wa kanu yutiluna al-qiraah, 11 rakaat tapi ayatnya panjang. Sampai-sampai ada satu riwayat menyebut Nabi Muhammad SAW itu rakaat pertamanya surat Al-Baqarah 2 juz 4 lembar. Bayangkan itu panjang sekali. Fathaqula alaihim, berat, tak sanggup mereka. Rakaat pertama udah 2,5 jam lebih. Fakhaffaful qira'ata, lalu bacaannya mereka perpendek. Wazadu fi adadir rakaat, bacaannya diperpendek, jumlah rakaatnya ditambah. Fakanu yusalluna 20 rakaat, mereka salat 20 rakaat biqiraatin mutawassitatin, tapi bacaannya sedang, 1 juz 1 malam. Summa khaffaful qiraah, kemudian bacaannya diperpendek lagi. Wa ja'alur rakaati 36, kemudian diperpendek lagi, bacaannya pendek, rakaatnya diperpanjang menjadi 39 rakaat. Lalu kesimpulannya apa kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Kalau disebut Al-Hafiz itu berarti hafal hadisnya 300.000 hadis, bukan tanggung-tanggung. Apa kata Al-Hafiz? Setelah digabungkan beberapa riwayat ini, anna dzalikal ikhtilafa, ikhtilaf antara 11 dengan 23 dengan 39 ini bihasbi tatwilil qiraati wa takhfifiha, itu dilihat dari bacaannya panjang atau pendek. Fahaisu tatulul qiraatu tuqallal ar-rakaat, kalau bacaannya panjang maka rakaatnya sedikit. Tapi kalau bacaannya pendek, ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Begitu kesimpulan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wah, saya mau rakaatnya sedikit sajalah, 11 rakaat. Bagus, ayatnya panjang. Tapi kalau mau ayatnya ayatnya pendek-pendek saja. Ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Jurusnya 2 saja. Kalau rakaatnya sedikit, ayatnya panjang. Kalau rakaatnya banyak, ayatnya pendek. Begitu kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa pendapat Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Mufti Saudi Arabia rahimahullah, sudah meninggal dunia? Fal afdal, ini kata Syekh Ibnu Baz, fal afdal, yang paling afdal, lil makmum, bagi makmum, ayyaquma ma'al imam, dia ikut dengan imamnya hatta yansharif, sampai imamnya selesai. Jangan potong tengah jalan, ikut sama imam. Sawa'un shalla 11 rakaat, apakah imamnya itu salat 11 rakaat, au 13 atau 13, au 23 atau 23. Au ghairu dzalik, atau selain itu. Tengok, coba lihat apa kata Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz. Kalau imammu itu salat 11 rakaat, ikut. Kalau 13 rakaat, ikut. Kalau 23 rakaat, ikut. Au ghairu dzalik, atau selain itu. Kalau begitu dia mengakui ada salat tarawih yang 39 dan lebih daripada itu. Hadza huwal afdal, inilah yang afdal. Ayyutabi'al imama, mengikuti imam hatta yang sarifa, sampai imamnya selesai salat. Wassalasa wal ishruna, 23 rakaat itu fa'alaha Umar, itu dilakukan oleh Umar radhiyallahu an, wassahabatu, dan para sahabat. Falaisa fiha naqsun, itu tidak ada kekurangan, jangan disepelekan, jangan dikecilkan. Walaysa fiha ikhlal, tidak ada kekacauan, tidak ada kerusakan. Bal hiya minas sunan, itu termasuk dari sunnah. Sunnah apa namanya? Sunnah khulafair rasyidin.
Memangnya kita disuruh ikut Umar? Iya. Mana hadisnya? Alaikum bisunnati, ikutlah sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina min ba'di, yang mendapat hidayah dari Allah sesudah aku mati nanti. Abu 'alaiha bin nawajiz, gigitlah pakai gigi geram. Itulah tentang jumlah rakaat tarawih.